Update proses naturalisasi Iver Jenner dan Rafael Struijk. Ramalan Thomas Doll terbukti wonderkid Persija Jakarta jadi bintang kemenangan. Rizky Ridho gagal penalti lawan Filipina, ini reaksi Indra Safri. Rahasia Marcelino Ferdinand yang langsung nyetel bersama timnas U22 Indonesia. Berlagak bak jagoan kiper Filipina dibantai lagi saat jumpa Indonesia. EXO PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Iver Jenner dan Rafael Struijk. Arya Sinulinga membeberkan jika kedua pemain tersebut kemungkinan besar bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI pada akhir Mei 2023 mendatang. Arya Sinulinga menyebut Iver Jenner dan juga Rafael Struijk masih belum bisa mengurus proses naturalisasi dalam waktu dekat ini, sebab Iver Jenner dan juga Rafael Struijk tengah fokus memperkuat klub masing-masing. Iver Jenner dan Rafael Struijk selesai kompetisi Mei minggu ketiga. Proses menunggu mereka selesai kompetisi, tulis Arya Sinulinga sumber laman Instagram pribadinya. Timnas Indonesia U22 mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 di laga perdana grup A SEA Games 2023, Sabtu 29 April 2023. Nah, kemenangan 3-0 Timnas Indonesia U22 atas Filipina ini menjadi sorotan media Vietnam. Anak asuh Indra Safri diejek karena menang susah payah. Tim yang dianggap terkuat di grup tanpa Vietnam dan Thailand sulit mencetak gol, harus menang susah payah sepanjang pertandingan, tulis laporan Soha.vn. Sementara itu, Timnas Indonesia U22 dan juga Vietnam memang tak berada satu grup. Kedua tim ini berpotensi berjumpa di semifinal atau final jika mereka mampu lolos sampai puncak. Rio Fahmi menjadi pemain kunci dalam kemenangan 3-0 Indonesia atas Filipina pada laga perdana grup A cabur sepak bola putra SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja Sabtu 29 April sore. Dalam laga ini Rio sukses mencatatkan 2 assist untuk gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-45 dan juga Fajar Fatur Rahman pada menit 90+2. Pada babak pertama kami bermain dengan suhu 38 derajat Celcius, jadi kami sempat bermain kurang maksimal. Namun alhamdulillah kami mampu menambah 2 gol di babak kedua, ujar Rio menambahkan. Wonderkid Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi sukses menjadi bintang di balik kemenangan timnas U22 Indonesia atas Filipina. Sebelumnya Thomas Doll sempat memberi pujian kepada Rio Fahmi yang sukses menyabet gelar pemain muda terbaik Liga 1 2022-2023. Dia pemain yang dinamis dan cepat, tutur Thomas Doll. Dia pun sudah belajar banyak untuk memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti dengan bagus, imbuhnya. Sementara itu pelatih asal Jerman itu yakin ini baru permulaan dari perkembangan Rio Fahmi. Thomas Doll menilai Rio Fahmi adalah pemain muda dengan potensi yang bagus. 3 gol dalam pertandingan itu disumbangkan oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari dan juga Fajar Fatur Rahman. Meski begitu ada satu peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri buka suara terkait gagalnya Rizky Ridho mengeksekusi penalti dalam pertandingan melawan Filipina. Saya juga tidak menyalahkan personel pemain, karena bagaimanapun setiap pemain telah memiliki kontribusi yang baik terhadap pertandingan ini, sehingga kami bisa menang 3-0, ucap Indra Safri dalam konferensi pers dikutip dari Antara. Klub induk Elkan Bagot Ipswich Town memastikan diri promosi ke kasta kedua Liga Inggris usai The Tractor Boys menang telak 0-6 atas Exeter City. Kesuksesan ini kemudian direspon oleh Elkan Bagot. Via Instagram Stories-nya, Elkan Bagot men-share poster promosi Ipswich Town. Ia pun memberikan emoji traktor yang merupakan julukan klub serta tanda hati. Nah, dengan promosinya Ipswich Town, Elkan Bagot punya kesempatan besar untuk bertemu lawan-lawan yang lebih berkualitas di divisi Championship. Namun hal itu dengan catatan ia dapat kesempatan dari sang pelatih. Timnas Indonesia U22 sukses bantai Filipina dengan skor 3-0. Sementara di grup A lainnya Kamboja berhasil melumat Timur Leste dengan skor 4-0. 4 gol tim tuan rumah dicetak oleh Chalsinti dengan 2 gol, serta Sorotana dan juga Lim Pisot. Hasil ini membuat Kamboja memimpin klasemen grup A dengan koleksi 3 poin, sama dengan Timnas Indonesia U22, namun Kamboja unggul selisih gol atas skuad Garuda Muda. Pada laga selanjutnya Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Myanmar. Laga tersebut akan digelar di Morodok Teko National Stadium pada 4 Mei mendatang. Pelatih Filipina U22 Robert Yam memuji permainan Indonesia usai kalah di laga perdana grup A SEA Games 2023. Usai pertandingan, Robert Yam mengakui Indonesia unggul secara permainan, transisi dan juga pertahanan. Indonesia selalu jadi lawan yang berat.
Sulit untuk membongkar pertahanan Indonesia yang sangat rapat dan juga bagus dalam transisi. Kelemahan kami dalam membongkar pertahanan Indonesia akan jadi evaluasi untuk pertandingan selanjutnya, ucap Rob Gea. Ya, sementara itu kekalahan dari Indonesia membuat Filipina kini menempati posisi keempat klasemen sementara grup A cabur sepak bola putra SEA Games 2023. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri mengungkapkan kunci kesuksesan mengalahkan Filipina 3-0 pada laga perdana grup A SEA Games 2023 Sabtu 29 April. Pertandingan yang berat dan anak-anak di babak pertama belum bisa mengembangkan permainan, tetapi mereka dari menit ke menit berkembang. Dan di babak kedua mereka mulai bisa bermain dengan baik, kata Indra Safri. Di samping itu Indra Safri belum bisa menjabarkan evaluasi penampilan Indonesia versus Filipina secara keseluruhan. Menurutnya, semua pemain sudah bekerja keras untuk memenangkan laga perdana. Pelatih timnas U22 Indra Safri menjelaskan jika Marcelino Ferdinand dan juga Pratama Arhan tidak perlu menjalani TC jangka panjang. Marcelino datang setelah dia mencetak gol di klub. Pasti dia datang dengan moral yang jauh lebih baik. Meskipun tidak mengikuti TC jangka panjang yang saya lakukan, kata Indra Safri seusai laga. Sementara itu Indra Safri juga menegaskan tidak mempermasalahkan saat kedua anak asuhnya tersebut tidak mengikuti TC jangka panjang yang digelar Indra Safri di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Marcelino Ferdinand tak butuh waktu lama untuk berhasil membuktikan dirinya bersama timnas U22 Indonesia. Menurutnya, ia tidak perlu melakukan adaptasi terlalu rumit bersama rekan-rekannya di timnas U22 Indonesia. Ya, hal ini karena Marcelino sudah sering bertemu dengan rekan-rekannya di timnas U22 Indonesia kala bermain di Liga Indonesia. Seperti yang diketahui, Marcelino sempat tampil 1,5 musim bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 sebelum hijrah ke Belgia. Buat teman-teman mungkin ya sama-sama sudah tahu di Liga, sering bertemu di Liga, ujar Marcelino usai laga. Indra Safri menyiratkan ada evaluasi setelah laga pertama yang berakhir dengan 3 poin, serta dihiasi dengan gol-gol menjelang wasit meniup peluit panjang. Namun mantan pemain PSP Padang itu harus menunggu laporan lengkap guna melakukan penilaian dan juga mengukur performa tim. Saya enggak pernah melakukan evaluasi sebelum semua informasi tentang pertandingan kami dapatkan. Jadi besok, baru tim performa atau penganalis kita akan mengirimkan report. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi, kata Indra Safri. Ya, sementara itu mengenai gol yang baru terjadi pada menit-menit akhir tiap babak, Indra pun memilih tak ambil pusing. Kiper timnas Filipina U22 Quincy Kamirat lagi-lagi tak bisa menghindari takdir pahit kehidupan kala berjumpa wakil Indonesia di lapangan hijau. Sesaat setelah menggagalkan kans emas skuad Garuda Muda, Kapten Timnas Filipina U22 itu berlantas merayakan dengan mengepalkan tinju, layaknya jagoan yang memupuskan impian lawan. Ya, sementara itu tidak bisa mencetak gol Filipina malah kebobolan 2 kali. Kamirat pun harus menata pasrah pada 2 gol yang bersarang di gawangnya lewat penyelesaian akhir Irfan Jauhari dan juga M. Fajar Fatur Rahman pada menit-menit akhir laga. Timnas Indonesia U22 menang 3-0 atas Filipina yang bermain cukup percaya diri dengan tampil cukup meyakinkan di awal babak pertama. Formasi racikan pelatih anyar Rob Gea sukses menahan laju serangan Garuda Muda. Selain itu, gerak-gerik pemain Filipina dalam menyusun serangan juga sempat menyusahkan. Tak jarang pemain Filipina mengoper bola dengan gaya, teknik tendangan Rabona dan juga backhand beberapa kali dilakukan untuk mengecoh pemain Indonesia. Namun timnas Filipina tidak berhasil membobol gawang Indonesia, malahan harus melihat bola bersarang di gawang mereka. Ada beberapa catatan performa anak asuh Indra Safri itu kala mencukur Filipina 3 gol tanpa balas. Yang pertama, kerja sama tim. Beberapa kali terlihat kesalahan umpan menunjukkan tim masih kurang padu. Kemudian yang kedua adalah transisi dari menyerang ke bertahan. Ketika lawan bisa mematahkan serangan di area lini tengah, Rizky Ridho dan juga kawan-kawan kurang sigap menutup ruang. Yang ketiga, ketenangan dalam bermain. Kemudian yang keempat, lubang lini tengah. Keberadaan sederet nama tenar seperti Marcelino Ferdinand, Beckham Putra Nugraha, dan Witan Sulaiman belum bisa membuat Indonesia benar-benar memenangkan lini tengah saat melawan Filipina. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan peluang. Kamboja merupakan tuan rumah SEA Games 2023. Mereka pun tancap gas di laga pertama dengan menang telak 4-0 atas Timor Leste di cabur sepak bola putra. Ya, sementara itu di balik keberhasilan Kamboja, Keisuke Honda menjadi sorotan. Honda menggunakan kemeja hitam lengan pendek dipadukan dengan celana pendek abu-abu, dan ia mengenakan sandal alih-alih sepatu. Gaya Honda pun disorot dan mendapatkan cibiran. Ia dianggap tidak menghormati turnamen yang digelar di Kamboja. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.